kalah. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh Raudhatul Falah yang dicintai Allah Ta'ala, kita sejak hari pertama hadirin, bahkan sejak hari-hari sebelumnya adalah orang-orang yang memintal hadirin, memintal ibadah kita, memintal puasa dari hari yang pertama ke hari yang kedua, hari kedua ke hari yang ketiga, dan seterusnya sampai nanti akhir Ramadan. Dari ibadah puasa kita pintal dengan ibadah sholat kita, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Dari ibadah puasa dan sholat masih kita pintal dengan ibadah yang lain, tadarus kita, zikir kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Karena itulah hadirin, saat kita keluar dari bulan Ramadan ini, ibadah kita khususnya puasa kita adalah ibarat tenunan yang luar biasa nilainya. Karena itu hadirin, jaminannya adalah itqum minan nar, yang artinya sudah mendapatkan tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dirahmati oleh Allah Ta'ala, sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bebas dari neraka, apalagi hadirin kalau tidak jaminan masuk surga. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kewajiban kita hati-hati betul untuk menjaga apa saja yang sudah kita hasilkan selama Ramadan ini. Jangan sampai rusak, jangan sampai cacat, apalagi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadiratnya. Alhamdulillah hadirin, hingga detik ini kita sekalian tetap ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, dan insya Allah sekaligus sebagai hamba yang terus berikhtiar, berusaha meningkatkan amal soleh kita masing-masing. Termasuk pada kesempatan ini kita dipilih oleh Allah bisa subuhan berjamaah. Mudah-mudahan hadirin seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya, sehingga di dunia ini kita diakui sebagai umatnya, dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah pada siang hari ini atau pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-18, betul, dari bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagai informasi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat Ibnu Khuzaimah, bahwa Ramadan ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 fase, 3 etape. Yang pertama hadirin, 10 hari yang pertama adalah
bagi yang berpuasa dengan baik, betul dan benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka baginya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah taala, rahmatnya Allah ini ada 100 jumlahnya. Yang diturunkan di dunia ini baru 1 hadirin. Bukan hanya untuk manusia yang bertakwa saja, enggak, tapi untuk seluruh manusia. Bahkan 1 rahmat ini juga untuk seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau sekarang banyak dibicarakan tentang virus corona, maka virus ini juga menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hanya 1 itu. Sementara yang 99 hadirin masih berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diterimakan bagi orang yang berhasil niti-titian sirat yang amat sangat kecil yang membahayakan, yang melintasi jahanam. Kemudian hadirin yang berhasil masuk surga adalah akan mendapatkan 99 rahmat Allah taala nih. Hadirin bisa dibayangkan, 1 saja sudah seperti ini hebatnya, apalagi yang 99. Karena itulah hadirin, dengan puasa Ramadan 10 hari yang pertama ini, kalau puasa kita betul dan diterima Allah taala, maka tidak menutup kemungkinan kita termasuk orang yang akan menerima rahmatnya Allah yang 99 itu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Sementara 10 yang kedua hadirin, insya Allah sekarang ini termasuk 10 yang kedua, adalah maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin, yang melaksanakan puasa Ramadan ini di etapa yang kedua dengan baik dan benar sekali, maka dia akan mendapatkan ampunan, pembebasan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah taala, karena itulah maka tidak terlalu berlebihan. Nanti kalau kita bisa keluar dari Ramadan ini dengan menjalankan puasa yang sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, maka dia kayaumin waladathu ummu, seperti dulu ketika kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing dari rahimnya dalam keadaan bersih dari dosa, fitrah istilahnya hadirin. Maka itu ketika kita kembali keluar dari Ramadan ini dan masuk di bulan Syawal, kita dinamakan Idul Fitri, kembali dalam fitrah. Sementara 10 yang ketiga nanti hadirin setelah selesai, maka janji Allah taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah taala, istilahnya adalah itqum minan nar. Dulu beberapa tahun yang lalu ada salah seorang warga kita negeri Indonesia ini yang divonis mati hadirin di negeri jiran Malaysia karena satu kesalahan. Maka susahnya luar biasa hadirin. Karena itu jelang beberapa hari sebelum dia dieksekusi, dia terus berdoa hadirin. Ternyata hadirin sampai di waktunya untuk dieksekusi, dia tidak jadi dieksekusi mati, tetapi dibebaskan dari hukuman mati. Hadirin luar biasa senangnya. Bukan hanya dia, keluarganya yang di rumah senangnya luar biasa. Bahkan kita sesama warga Indonesia ini turut senang karena warga kita tidak jadi dieksekusi mati di negara Malaysia. Hadirin, ini baru bebas dari hukuman mati hadirin, belum ada jaminan untuk bebas dari api neraka. Sementara kita atau siapa saja yang dapat menunaikan puasa Ramadan di 10 hari yang ketiga, nanti janji Allah taala adalah itqum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah taala, masih beberapa hari yang harus kita alami, harus kita laksanakan perintah-perintahnya, khususnya puasa. Kita hati-hati betul hadirin, kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai hati ini, kemudian anggota tubuh ini, khususnya mata, tangan dan kaki kita, lebih-lebih lisan kita, terlibat kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar puasa kita betul-betul puasa yang tidak seperti diistilahkan Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak akan memperoleh apa-apa dari puasanya itu.
melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemudian yang kedua, ada satu wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan keras hadirin untuk kita yang sudah berpuasa, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl. Nanti tolong dibuka kembali surat An-Nahl ayat 92 hadirin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Nanti dibuka kembali Qur'annya, masih ada lanjutannya hadirin, tapi itu yang ada poin dengan materi ini. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah wanti-wanti betul kepada kita, wala takunu, janganlah kamu sekalian wahai orang-orang yang sudah berpuasa, kallati, bagikan para wanita-wanita zaman dahulu hadirin. Di Arab sana profesinya wanita-wanita kebanyakan adalah memintal benang, allati naqadat ghazlaha, yaitu mereka orang-orang wanita yang memintal benang, kemudian setelah menjadi tenunan yang indah, yang bagus sekali, yang nilainya mahal hadirin, karena ditenun dengan manual satu persatu dengan teliti cermat, sehingga hasilnya pun luar biasa baiknya. Apalagi kalau ditenun dengan benang emas hadirin, luar biasa nilainya, sayang 1000 kali sayang. Setelah tenunan itu jadi hadirin, bukan segera dimanfaatkan atau diuangkan, tetapi dibongkar-bongkar kembali, diotak-atik kembali, dirusak kembali, sehingga tidak berupa tenunan lagi, melainkan merupakan benang-benang seperti sedia kala. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh Raudhatul Falah yang dicintai Allah Ta'ala, kita sejak hari pertama hadirin, bahkan sejak hari-hari sebelumnya adalah orang-orang yang memintal hadirin, memintal ibadah kita, memintal puasa dari hari yang pertama ke hari yang kedua, hari kedua ke hari yang ketiga, dan seterusnya sampai nanti akhir Ramadan. Dari ibadah puasa kita pintal dengan ibadah sholat kita, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Dari ibadah puasa dan sholat masih kita pintal dengan ibadah yang lain, tadarus kita, zikir kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Karena itulah hadirin, saat kita keluar dari bulan Ramadan ini, ibadah kita khususnya puasa kita adalah ibarat tenunan yang luar biasa nilainya. Karena itu hadirin, jaminannya adalah itqum minan nar, yang artinya sudah mendapatkan tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dirahmati oleh Allah Ta'ala, sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bebas dari neraka, apalagi hadirin kalau tidak jaminan masuk surga. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kewajiban kita hati-hati betul untuk menjaga apa saja yang sudah kita hasilkan selama Ramadan ini, jangan sampai rusak, jangan sampai cacat, apalagi hilang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sayang 1000 kali sayang, tidak jarang di berbagai tempat begitu Ramadan rajinnya luar biasa, sodakohnya luar biasa, tadarusnya getu setiap hari, bahkan 1 bulan lebih khatam dari 1 kali sampai 3 kali 4 kali hadirin, sakit sergepe, sakit rajinnya hadirin. Demikian pula sodakohnya, tetapi kena kemana? Begitu selesai Ramadan, masjidnya kembali sepi kembali. Yang biasanya taraweh qiyamul lail males lagi, yang tadarus kemana tidak ada, Qur'annya disimpan lagi, yang sedekah pelit lagi hadirin. Ini yang disindirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali seperti sedia kala merusak hasil puasa kita selama Ramadan. Apalagi hadirin, di samping kita sudah males ibadah, ditambah dengan ucapannya, omongannya ngalor ngidul kesana kemari, tidak ada gunanya, lagho, bahkan ditambah dengan ghibah, fitnah, namimah, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau demikian halnya, tiket kita masuk surga yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hadirin, ibarat kita akan naik pesawat atau kereta atau apapun lah namanya kendaraan.
Begitu kita sudah mendapatkan tiket hadirin tinggal masuk, rupanya begitu kita akan masuk ke dalam kendaraan itu tiket kita rusak, tidak bisa digunakan atau hilang sama sekali. Hadirin, bisakah kita tetap masuk kendaraan? Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita hati-hati betul, mengingat tidak ada jaminan hadirin di Ramadan tahun depan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan seperti ini. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita hati-hati, waspada, kita jaga betul seluruh anggota tubuh kita lahir maupun batin, jangan sampai merusak hasil ibadah yang kita sudah dapatkan selama Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa membawa tiket kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lancar hadirin, melewati sirat tanpa ada aral, selamat, tidak jatuh kepleset ke dalam jahanam, tidak mengikuti hisab, atau paling kalau mengikuti hisab adalah hisab yang sangat ringan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah, pertolongan dan kemudahan-kemudahan kepada kita terhadap seluruh apa yang kita lakukan, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita dibarengi mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah tanpa mampir di neraka terlebih dahulu, masuk surga tanpa hisab. Amin ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana ya Allah jami'i dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni ya Allah segala macam salah, dosa dan khilaf kami, yang besar maupun yang kecil ya Allah, yang kami sengaja maupun yang tidak, yang lampau, yang sekarang, lebih-lebih yang akan datang. Ampuni pula ya Allah dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah wafat. Khususnya ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni mereka ya Allah, kasih sayangi mereka seperti mereka menyayang, mendidik dan merawat kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah qiyamul lail kami ya Allah, terimalah sedekah kami, zakat kami dan segala macam amaliyah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, murahkan rezeki kami ya Allah, rezeki lahir, lebih-lebih rezeki batin, rezeki dunia, lebih-lebih rezeki akhirat ya Allah, rezeki yang penuh berkah, yang halal, yang membuat kami semakin pandai muhasabah ya Allah, yang membuat salat kami semakin bertemu dan terus bersamamu ya Allah, rezeki yang sanggup menuntun kami saatnya nanti kembali ke hadirat-Mu dalam keadaan husnul khotimah. Selamatkan keluarga kami ya Allah, anak istri suami kami ya Allah, dimanapun tempatnya di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Sekali lagi ya Allah, jangan sekali-kali matikan kami kecuali mati atas ridho-Mu ya Allah, mati dengan mudah ya Allah, mati tengah sujud kepadamu ya Allah, mati husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Terima dan kabulkan munajah dan doa kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.